Anda menyaksikan Headline News, saya Iqbal Himawan. Pemirsa, rapat paripurna DPR hari ini diwarnai oleh aksi walkout oleh fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Sebagian dari 21 anggota DPR dari fraksi PKS tidak mau Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memimpin rapat paripurna yang beragendakan pandangan fraksi tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2018. Aksi walkout dilakukan anggota DPR asal fraksi PKS lantaran persoalan internal antara Fahri Hamzah dengan PKS yang belum terselesaikan. Sebab 2 tahun lalu PKS telah memecat Fahri dari jabatannya sebagai pimpinan DPR. Anggota fraksi PKS Sigit Sosyantomo meminta pimpinan DPR yang lain agar tidak menjadikan Fahri Hamzah sebagai pimpinan rapat paripurna DPR. Pasalnya keberadaan Fahri di kursi pimpinan rapat paripurna masih membawa nama fraksi PKS. Akibat aksi walkout, fraksi PKS tidak memberikan pandangan fraksi tentang RAPBN 2018 lewat forum paripurna. Padahal rapat ini dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun fraksi PKS hanya menyerahkan pandangan fraksi kepada Ketua DPR Setia Novanto. Saya khawatir apa yang kita putuskan di sini dari tidak legitimate. Demikian pimpinan. BPK kembali tercoreng karena auditornya tertangkap tangan KPK terkait suap pemberian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP kepada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kasus suap ini mencoreng nama BPK karena menguatkan anggapan publik bahwa BPK menjadi lembaga pemberi sertifikat, bukan lembaga kredibel yang memberi opini laporan keuangan. Karena itu, kasus suap ini harus menjadi pintu masuk untuk memeriksa semua pemberian status WTP kepada kementerian atau lembaga negara non-kementerian. Untuk membahas topik ini bersama saya Valerina Daniel, telah hadir di studio kami Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch atau ICW Febri Hendri, dan melalui sambungan telepon sudah bergabung bersama kami anggota BPK Hari Azhar Aziz. Saya sapa dulu Mas Febri di studio. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah bergabung sama kami. Baik, saya langsung ke Pak Hari di telepon. Pak Hari, dari BPK bagaimana tanggapannya? Apakah ini merupakan suatu yang mengejutkan dari BPK? Sebelumnya belum pernah terjadi? Ya, ini memang mengejutkan betul karena juga saya baru 2,5 tahun di BPK. Selama awal sampai 2,5 tahun tidak pernah terjadi. Saya pernah mendengar waktu saya masih di DPR tahun 2010 anggota pegawai BPK itu ditangkap juga oleh OTT yang kasus Bekasi itu. Nah, sekarang ini kira-kira yang kedua. Kalau ada beberapa juga seperti di Tomohon, tapi kasusnya itu pengaduan, tapi oleh kejaksaan. Dan itu semua yang sudah terbukti bersalah, maka kita pecat. Ada kemungkinan yang selama ini masih proses, belum ada ingkrah keputusannya, yang bersangkutan bisa mengundurkan diri dan kemungkinan masih bisa mendapat hak pensiun. Tapi kalau sudah diputuskan ingkrah, maka dan dia belum mengundurkan diri, kemungkinan dia tidak akan mendapat hak pensiun. Baik, dari pihak BPK sendiri, apakah sudah melakukan audit sendiri untuk kasus ini? Kasus ini akan kita bicarakan dalam sidang badan. Di badan itu ada 9 pejabat negara yang pengambilan keputusannya secara musyawarah, atau kalau terjadi voting itu 5 anggota mesti setuju, maka dia menjadi keputusan yang sah. Nah, apa nanti bentuk keputusannya kita belum tahu karena itu akan segera kita lakukan. Baik. Tahan dulu sebentar Pak Hari, saya ke ICW. Tadi Pak Hari mengatakan di BPK sendiri saat ini masih cukup dalam tanda kutip terkejut dengan kasus OTT ini. Tapi saya juga punya data dari ICW mengatakan sejak 2005 sudah ada 6 kasus yang melibatkan 23 pejabat BPK. Bisa dijabarkan soal itu? Iya, misalnya kan kasus
terkait dengan KPU ya, audit KPU tahun 2005 ya, di mana waktu itu kan ada pejabat KPU yang mau di OTT oleh KPK dibantu oleh BPK begitu. Terus kemudian juga ada kasus ya seperti tadi disampaikan di Bekasi begitu ya, di Tomohon, terus juga ada di Kemenaker Trans kemarin. Dan terakhir yang ini itu adalah kasus yang disebutkan oleh KPK dalam dakwaan kasus iktp. Ya, dan itu hampir semuanya itu, bukan hampir semuanya, itu sudah melibatkan anggota auditor BPK. Polanya seperti apa dari ICW menangkapnya? Macam-macam ya. Ada yang memang terkait dengan jual beli predikat WTP. Ada juga yang terkait dengan soal temuan, begitu. Juga ada soal pelurusan laporan keuangan, begitu. Jadi memang kalau sekarang masyarakat kemudian menganggap ada sesuatu yang disebut dengan jual beli dalam proses pemberian status ataupun sertifikasi oleh BPK, apakah kasus ini seperti mengiyakan anggapan itu menurut ICW? Menurut kami begitu, karena sudah ada informasi yang masuk kepada kami, dan juga ada beberapa media yang sudah mengungkap bahwa ada pejabat BPK, auditor, dan juga mungkin barangkali anggota BPK yang diduga memperjualbelikan predikat WTP ini kepada daerah. Nah, sekarang dengan adanya kasus ini ternyata memang bisa begitu. Sebelum-sebelumnya mungkin barangkali itu sifatnya informasi ya, sifat data yang mungkin barangkali masih belum bisa diklarifikasi. Ya. Tapi dengan adanya OTT KPK, meskipun juga ini belum masuk proses peradilan, paling tidak sudah ada menunjukkan indikasi kuat bahwa sistem di BPK itu terutama dalam mekanisme pemberian opini terhadap pemeriksaan laporan keuangan itu ternyata masih rawan juga untuk diperjualbelikan. Baik, saya ke Pak Hari kembali. Pak Hari, ini bagaimana klarifikasi dari BPK terkait dengan anggapan publik yang soal jual beli status, kemudian sekarang ada terjadinya OTT. Bagaimana kemudian BPK dalam hal ini mengklarifikasi sebenarnya prosesnya seperti apa sehingga akhirnya bisa keluar status tersebut? Sekarang saya membawahi Indonesia bagian timur. Jadi seluruh pemberian WTP untuk provinsi, kabupaten, kota itu berjenjang. Jadi oleh timnya itu mulai ketua tim sama anggotanya, kemudian ada penanggung jawab tim, ada pengendali teknis. Nah itu mereka mengusulkan. Usulan itu masuk kepada kantor perwakilan. Kantor perwakilan itu membentuk tim lagi untuk mereview hasil tim itu. Nanti hasil tim itu dengan kantor perwakilan dibawa lagi ke pusat. Nah ke pusat itu kemudian ada tim baru terakhir dalam konteks ini ke saya. Nah itu tidak mungkin satu orang bisa menentukan kalau dalam konteks seperti itu. Tapi kalau di kementerian itu ada kementerian yang kita anggap signifikan. Kalau dalam perhitungan kemarin yang penentuan laporan keuangan pemerintah pusat yang kita laporkan ke Pak Presiden tanggal 23 Mei yang lalu, itu ada 16 kementerian yang signifikan yang umumnya belanja mereka cukup besar. Seperti saya sekarang bertanggung jawab atas pemeriksaan Kementerian Dikbud dan Kemenkes itu 70 sama 60, kurang lebih 60 triliun. Nah itu mempengaruhi opini. Nah kalau dalam konteks kementerian itu tim yang memeriksa di kementerian itu kemudian direview oleh bersama. Dalam konteks LKPP maka ada satu anggota dua namanya, dia menjadi koordinator pemberian opini bagi LKPP. Nah kita sidang bersama itu. Nah tiap-tiap kementerian itu digugat atau dimasalahkan, kok ini bisa seperti ini bisa seperti itu, bagaimana model pemeriksaannya dan seterusnya. Jadi dugaan saya kalau untuk yang kementerian yang signifikan anggarannya itu hampir boleh dikatakan tidak mungkin. Tapi kalau kementerian-kementerian yang tidak signifikan seperti Kemendes itu anggarannya tidak terlalu signifikan untuk anggaran mereka sendiri. Jadi itu dikelola oleh AKN-nya sendiri. Jadi ada pembedaan antara kementerian, saya potong, ada pembedaan antara kementerian yang dianggap penting karena anggaran besar dan dianggap tidak penting. Bukan tidak penting, karena terlalu kecil.
untuk kalau seluruhnya ada 34 kementerian dan ada sekitar hampir totalnya 87 dengan lembaga-lembaga. Jadi tidak semua kita teliti dalam konteks LKPP, dan begitu tiap-tiap kementerian yang signifikan itu selesai, maka kita nyatakan apakah dia memperoleh opini apa. Seperti itu. Baik, kalau dalam hal untuk tadi Kemendes Anda katakan tidak termasuk yang signifikan. Nah, kemudian apakah itu kemudian membuka peluang untuk terjadinya jual beli lebih besar? Seharusnya kalau di tempat saya misalnya, Kementerian Dikbud, itu tim reviewnya adalah tim yang lain, yaitu dari Kementerian Kesehatan. Begitu juga untuk opini Kementerian Kesehatan, itu tim yang lain, dan dua-duanya itu tidak saling mengenal. Karena di tempat saya sendiri ada sekitar 250-an pegawai. Ditambah dengan sekitar saya sekarang di Makassar ada sekitar 201 perwakilan saja. Saya membawai sekitar 18 provinsi dan totalnya 259 kabupaten kota. Itu masing-masing, jadi total pegawai di tempat saya itu kurang lebih sekitar 800-an orang. Baik. Nah itu saling tidak kecuali yang satu unit gitu. Nah, dalam pengalaman saya tidak mungkin keputusan pembentukan opini itu oleh satu unit saja. Dia mesti di review oleh unit yang lain. Saya tidak tahu untuk AKN yang lain ya, di AKN 3 kasus yang terakhir ini di AKN 3. Baik, kalau menurut Anda tadi sudah harusnya ada di-review dengan tim yang lain, tapi kemudian sekarang tetap terjadi seperti ini, di mana letak kesalahan ataupun celahnya itu, Pak? Jadi ada kemungkinan begini, mungkin saja itu kementerian sudah berhak memperoleh WTP, tapi ada beberapa auditor yang mungkin agak nakal, dia mengatakan kepada si auditi, kepada kementerian itu, tidak mungkin begini dengan maksud yang kita sudah paham seperti yang terjadi terakhir kemarin itu. Nah, itu si kementerian biasanya tidak tahu. Dan kementerian itu biasanya juga diikutsertakan Irjen, juga diikutsertakan BPKP, dan kalau tidak itu juga DJKN. Jadi di pemerintahan itu bukan satu kementerian saja, tapi ada pegawai-pegawai dari beberapa kementerian lain. Sehingga seharusnya mereka juga sudah paham ini opininya mengarah kemana. Walaupun kita tidak menyebut ini akan opini WTP atau ini akan opini, tapi dari material yang sudah terhitung bermasalah, apakah itu lewat dari standar kita, misalnya 3%, kalau misalnya 100 miliar, kalau di atas 3 miliar berarti tidak mungkin dia dapat WTP. Nah, seperti itu kemungkinannya. Baik, kita jeda dulu sejenak Pak Hari. Mohon ditahan dulu teleponnya. Kami akan kembali saja berikut ini pemirsa.